Widih, dengar-dengar Ganjar Pranowo direbutin oleh parpol-parpol lain. Jika terdepak dari PDIP, bahkan Ketua DPP PDIP mempersilahkan jika Ganjar ingin pindah parpol untuk Pilpres 2024. Nah, jangan nyesel ya kalau seandainya Ganjar Pranowo pindah ke parpol lain. Ya memang sih, elektabilitas Ganjar Pranowo semakin hari semakin bisa menyaingi Anies Baswedan dan juga bahkan Prabowo Subianto. Ya tidak menutup kemungkinan lah kalau Ganjar Pranowo adalah idola dari parpol-parpol lain selain PDIP. Nah tetapi, kira-kira apakah mau Ganjar Pranowo berpaling dari PDIP? Karena PDIP yang membesarkan nama dari Ganjar Pranowo sehingga mengantarnya Ganjar Pranowo menjadi Gubernur Jawa Tengah. Kira-kira apa ya yang pantas buat parpol lain selain PDIP? PKS? Ya jelas nggak mungkin maulah Ganjar Pranowo. Atau PKB? Ya bisa jadi. Gerindra? Ya nggak mungkin lah, calonnya kan sudah Prabowo Subianto. Kira-kira siapa? Ya kemungkinan sih kalau menurut saya Ganjar Pranowo ya tetap di PDIP Perjuangan. Ya memang sangat cocok lah dan pas dengan karakteristik dari Ganjar Pranowo yaitu di PDIP Perjuangan. Nah lantas kalau tidak dicalonkan sebagai Capres 2024 oleh PDIP, ya kemungkinan sih masih banyak lah. Saya masih ingat Jokowi pada waktu itu juga tidak dicalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia atau calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Tetapi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, semakin banyak peminat rakyat Indonesia menginginkan agar Jokowi dipilih menjadi presiden. Akhirnya pun PDIP waktu dulu juga akhirnya memilih Joko Widodo sebagai calon presiden. Ya karena PDIP selalu mementingkan keinginan rakyat kecil. Bisa jadilah besok, ya pada penentu 2023 atau pertengahan 23, kemungkinan Ibu Megawati sudah memantapkan dirinya untuk memilih siapa yang dikehendaki oleh rakyat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Widih, Ganjar mulai direbutin parpol lain. Jangan nyesel ya. Polemik Ganjar Puan membuat PDIP Perjuangan berhati-hati. Partai banteng itu meminta bersikap cerdas mengingat Ganjar mulai direbutin parpol lain. Pengamat politik Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara, Najib Hussain belak-belakan soal ini. Menurut Najib, tingkat elektabilitas Ganjar semakin lama semakin signifikan untuk diperebutkan partai-partai lain. Kalau kemudian PDIP tidak secara cerdas dalam memainkan strateginya, maka akan menjadi blunder, kata dia Sabtu 29 Mei 2021. Bisa jadi, perlakuan PDIP ini menyebabkan Ganjar akan membuka ruang kepada partai-partai lain yang mendekat kepadanya. Dia menilai ada kecenderungan PDIP sudah mulai menjauh dari Ganjar. Itu diduga lantaran peluang Ganjar untuk melaju di pemilihan presiden 2024 itu sangat besar. Dia melihat antara PDIP dan Ganjar sama-sama memberi pengaruh besar satu sama lain. Posisi itulah yang kemudian ditunjukkan PDIP kepada publik bahwa figur Ganjar tidak lebih kuat dibandingkan PDIP. Dia menilai pesan itu yang ingin dijual PDIP kepada publik. Maksudnya, agar Ganjar tidak menjadi figur yang cukup kuat dan kemudian bisa meninggalkan PDIP di beberapa bulan ke depan. Saya pikir itu sebuah strategi yang dijalankan PDIP untuk menunjukkan bahwa Ganjar itu adalah kader PDIP, ujar dia. Dengan fakta tadi, Ganjar berarti harus mengikuti perintah partai.
Kalaupun persoalan apakah Ganjar memang sengaja dikucilkan PDIP, menurutnya itu bukan menjadi pesan utama dari PDIP. Pesan utama dari PDIP adalah menunjukkan kepada publik bahwa Ganjar masih sangat terikat dan masih sangat patuh dengan PDIP. Menurut dia, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak perlu merasa khawatir dan merasa sangat takut ketika ditinggalkan PDIP. Malahan, bisa saja menguntungkan buat Ganjar. Pemilih-pemilih yang tidak senang dengan PDIP bisa saja kemudian beralih untuk mendukung Ganjar, kata Najib. Ketua DPP PDIP Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menyebut partainya mempersilahkan apabila kader PDIP sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hendak mengambil langkah dengan pindah ke partai lain terkait pencapresan 2024. Hal tersebut diungkapkannya setelah ditanya mengenai peluang Ganjar diusung sebagai capres atau partai lain. Pria yang kerap disapa Bambang Pacul ini menceritakan mantan kader PDIP, Rustri Ningsih, yang merupakan mantan Bupati Kebumen, Jawa Tengah, bahwa Bu Rustri, kader PDIP itu serikandinya Ibu Mega Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP. Ibu statement di Jawa Tengah, ini serikandiku, tapi kemudian Bu Rustri pindah dengan partai lain. Saya nggak tahu persoalan ibu, tapi ada nggak ibu statementnya marah? Nggak ada, kata Bambang seperti dikutip tribunnews.com, Selasa 25 Mei 2021. Boleh nggak? Ya monggo, kalau orangnya Ganjar mau monggo. Sudah banyak contoh kok, tambah dia. Kendati demikian, Bambang mengaku bahwa keputusan capres dan calon wakil presiden dari PDIP ada di tangan Megawati Soekarno Putri. Untuk itu, Bambang menyerahkan persoalan Ganjar kepada Megawati Soekarno Putri. Lah ini, kalau aku menegaskan Ganjar itu dilempar ke partai lain, monggo, itu aku salah. Salah makan obat aku. Yang berhak statement itu Ibu Ketua Umum, karena kewenangan wilayah presiden itu Ibu Ketua Umum, ungkapnya. Ditegaskan Bambang, persoalan yang kini dihadapi PDIP bukan perebutan capres antara Ganjar dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menuturkan, persoalan pencapresan tersebut merupakan hak prerogatif Megawati. Jadi itu sangat sepele, bukan soal rebutan capres antara Mbak Puan dan Pak Ganjar. Durung ono kode Bu Ketum, belum ada kode dari Ketua Umum, tutur Bambang. Ia melihat sejauh ini Ketua PDIP Megawati belum memberikan pernyataan apapun mengenai pencapresan dari internal partai. Namun, yang dilihatnya adalah Ganjar sudah melewati kewenangan Megawati dan dinilai terlalu ambisius maju menjadi capres. Hal tersebut sempat diutarakannya usai acara PDIP di Semarang, Jawa Tengah Sabtu 22 Mei 2021. Tidak diundang, Ganjar wis kemajon kelewatan. Yen kowe pinter ojo keminter, ujar Bambang DPP PDIP, kata dia. Sebenarnya sudah memberikan sinyal jika sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden tidak baik. Ambisius itulah yang dinilai Bambang menjadi alasan mengapa Ganjar tidak diundang dalam acara pada Sabtu 22 Mei 2021 tersebut. Seperti dikutip dari Remol ID, keinginan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon diduga muncul karena adanya rasa ketakutan yang berlebih. Salah satunya ketakutan bahwa mereka akan tumbang. Menurut pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, keinginan yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto itu merupakan bentuk strategis sekaligus kekhawatiran. Ada ketakutan yang berlebih PDIP jika terdapat lebih dari dua pasangan calon yang muncul. Ada kekhawatiran bisa jadi calon dari PDIP tumbang dan mudah dikalahkan apabila calon alternatif yang didukung oleh rakyat, ujarnya kepada kantor berita politik Remol Minggu 30 Mei. Saiful menilai kekuasaan PDIP akan sangat mudah direbut oleh partai politik parpol lain jika gagal mengusung capres yang sesuai kehendak rakyat. Apalagi jika kemudian partai lain menyodorkan calon yang lebih fresh dan merakyat. Jika hal tersebut terjadi, maka bukan tidak mungkin faksi-faksi yang ada di tubuh PDIP makin tidak terkendali. Misalnya apabila Ganjar tidak diajukan sebagai calon dalam Pilpres, maka bisa jadi dia akan membentuk poros baru bersama parpol lainnya, kata Saiful. Sementara keinginan untuk memerujutkan persaingan Pilpres menjadi hanya dua pasangan merupakan bagian dari strategi PDIP menghindari ancaman tumbang. Sebab hanya dengan begitu, maka calon yang diusung PDIP bisa menang dan calon potensial dari partai lain terbenam. Jika akan mematikan calon-calon potensial yang secara elektoral kemungkinan terpilihnya jauh lebih dominan daripada calon yang diusung PDIP, pungkas Saiful.
Pengamat politik Universitas Halu Oleo Sulawesi Tenggara, Najib Hussain, menilai PDIP harus cerdas dalam memainkan strategi terhadap kadernya Ganjar Pranowo. Menurut Najib, tingkat elektabilitas Ganjar semakin lama semakin signifikan untuk diperebutkan oleh partai-partai lain, sehingga PDIP mencoba menunjukkan bagaimana kekuatan PDIP terhadap Ganjar. Kalau kemudian PDIP tidak secara tegas, cerdas dalam memainkan strateginya ini, maka dia akan membuat blunder buat PDIP. Karena bisa jadi dengan perlakuan PDIP ini menyebabkan Ganjar akan membuka ruang kepada partai-partai lain yang bisa mendekatkan kepada Ganjar, kata dia melalui telepon selulurnya di Kendari Sabtu 29 Mei. Ia menilai, kalaupun hari ini ada kecenderungan bahwa PDIP sudah mulai menjauh dari Ganjar, itu tidak lain karena melihat bahwa peluang Ganjar untuk maju di pemilihan presiden 2024 itu cukup sangat besar peluangnya. Ia melihat antara PDIP dan Ganjar sama-sama memberikan pengaruh besar pada sama yang lain, sehingga posisi itulah yang kemudian ditunjukkan oleh PDIP kepada publik bahwa figur Ganjar tidak lebih kuat dibandingkan figur PDIP, tetapi kekuatan partai masih sangat besar pengaruhnya terhadap Ganjar.